Tahukah kalian, dalam memancing ada beberapa aplikasi yang dapat membantu kita dalam menentukan spot, menentukan hari, menentukan jam dalam memancing, agar mempermudah kita menangkap ikan. Oke, untuk yang belum tahu, saksikan sampai habis. Dan yang sudah tahu, kita bahas bersama. Di era digital saat ini, sangat banyak aplikasi-aplikasi yang sangat mempermudah kita untuk pergi memancing. Dari mengetahui pasang surut air, mengetahui cuaca atau angin, dan ada juga aplikasi untuk menentukan spot mancing. Dari sekian banyak aplikasi yang ada, kita bahas 3 aplikasi ini. Yang pertama ada aplikasi pasang surut air atau TIDES. Yang kedua ada aplikasi Windy atau mengetahui kekencangan angin dan juga cuaca. Dan yang terakhir adalah Navionic untuk menentukan titik spot yang akan kita tuju. Saksikan. Yang pertama adalah pasang surut air laut atau TIDES. Langsung saja kita ke menu yang pertama, adalah menu dari home. Ini tampilannya, dan di sini yang kita pilih yang pertama adalah tempat dan lokasi kita. Di sini saya memilih di Benoa. Oke, dan di sini kita dapat mengecek kapan pasang dan surutnya air. Semisal dari sini kita mengecek jam 1 itu airnya ketinggian 1,6 dan mulai surut di jam 8.40 atau jam 9 sekitar 0,1, dan mulai pasang lagi sekitar jam 3 dan surut lagi sekitar jam 8, tapi jam 8 itu lebih tinggi di 0,6. Oke, di sini kita juga bisa menggeser ke arah kanan. Dan semisalnya kita mau mengecek di hari Minggu, di hari Minggu ini mulai pasang di sekitar jam 8.30 dan mulai surut di jam setengah 2, dan mulai pasang lagi sekitar jam 8.10 lah di 1,7. Oke, kita lanjut ke menu kedua, yaitu di sini di sebelah home. Ini untuk mempermudah kita untuk mengecek hari atau tanggal yang jauh. Semisal kita memilih di bulan Desember. Oke, kita cek dulu bulan Desember. Nah, semisal di tanggal 3, langsung akan ke menu tanggal 3 bulan Desember 2025. Kita juga bisa cek misal di tanggal 8, yaitu hari Senin 8 Desember 2025. Dan di sini kita coba cek di hari Minggu. Nah, di hari Minggu ini paginya ini sangat surut ya guys, yaitu di sekitar 0,4 di jam 5 pagi. Oke, untuk menu selanjutnya ada menu cuaca. Di sini kita bisa mengecek cuaca di 1 minggu dari hari sekarang, hari Rabu sampai hari Selasa, pas 1 minggu ya guys. Oke, dan yang di atas ini adalah prediksi perubahan cuaca per 1 jam guys, dari jam 12, jam 1, jam 2, dan jam 3. Selanjutnya adalah menu peta ya, di sebelah menu cuaca, yang dimana hanya peta biasa yang mengecek lokasi kita saat ini, yaitu di Denpasar, Bali. Nah, selanjutnya kita ke menu pengaturan. Nah, di sini kita mengatur bagaimana kita akan menggunakan aplikasi ini. Yang pertama ada stasiun pasang pada peluncuran. Ini pilihannya adalah tampilan terakhir dilihat dan tampilan terdekat, dan saya menggunakan tampilan terdekat. Yang kedua adalah pengaturan adalah tide datun, yaitu untuk mengukur ketinggian dan kedalaman air laut. Di sini ada pilihan MLW, LAT, chart, MSL, dan MLLW, dan yang kita pilih adalah MLWW. Lanjut ke pilihan pengaturan ketiga, yaitu Tide Data Units. Di sini ada pilihan dari feet dan meter, dan yang kita pilih adalah meter. Yang terakhir adalah pengaturan unit cuaca data, di mana di sini kita cuma mengatur suhu dari Celsius dan Fahrenheit. Kita di sini memilih untuk suhu di Celsius. Oke, jadi sekian pengaturan dan cara penggunaan aplikasi TIDES atau pasang surut air ini. Kita lanjut ke aplikasi kedua, yaitu Windy.
beginilah tampilan menu utama dari aplikasi Windy, dimana kita ditunjukkan langsung posisi kita sekarang. Dan jika kalian mau mengecek angin cuaca itu, kita bisa geser ke daerah mana kita akan melakukan trip mancing seperti ini, dan kita bisa zoom. Misal kita mau tripnya di daerah Sanur, seputaran Sanur atau seputaran Serangan, kita bisa arahkan semisal kita mancing di daerah seputaran ini, dan kita klik menu forecast for this point di atas ini. Di sini kita disajikan menu jam, suhu, hujan, angin, kekuatan embusan angin, dan arah angin. Dan biasanya saat saya pergi memancing, saya memilih kecepatan angin atau hembusan angin di bawah 20 sampai 25 agar memudahkan kita untuk melempar lure di spot nanti, guys. Dan kita bisa menggesernya hingga 6 hari ke depan. Nah, di sini sampai hari Senin, dari hari Rabu ke hari Senin 6 hari. Dan aplikasi ini sebenarnya lebih akurat saat kita mengecek H-2 atau H-1, guys, karena bisa berubah-ubah dari prediksinya. Jadi lebih baik kita mengeceknya H-1 atau H-2 ya, maksimal di H-3 lah, guys. Selanjutnya di pilihan menu garis 3 ada untuk pengaturan map dari gambaran angin. Nah, ini dia gambaran angin. Nah, terlihat di Bali itu biru, berarti anginnya tidak cukup kencang, guys, dan mungkin di daerah Taiwan. Nah, di sini sedang terjadi badai, guys, sampai merah, berarti anginnya sangat kencang. Selanjutnya juga ada menu curah hujan. Di sini menggambarkan kepadatan curah hujan di daerah, misal di Bali. Untuk di pantai selatannya tidak terlalu curahnya tidak terlalu deras, tapi di daerah daratnya lumayan. Dan selanjutnya ada menu suhu. Untuk menu suhu ini jarang saya pakai, guys, jadi saya juga kurang paham. Dan mungkin sekian untuk pembahasan dari aplikasi Windy ini, dan kita lanjut ke aplikasi yang terakhir, adalah aplikasi buating Garmin atau Navionics yang gambarnya seperti ini kalau di iOS dan seperti ini kalau di Android. Di sini kita klik daftar saja karena kita tidak menggunakan premium. Dan seperti inilah tampilan dari aplikasi buating Garmin Navionics. Untuk tampilan di atas ini kita tidak perlu hiraukan karena di sini kita disarankan untuk membeli premium untuk menggunakan ini, jadi tidak perlu kita close atau biarkan saja karena dia akan muncul terus. Yang pertama ini adalah lokasi kita sekarang, dan semisal kita berada di tengah laut, dia juga akan berada di tengah laut. Dan jika kita ingin menandai spot itu langsung, kita tinggal memencet tanda pin di sebelah sini dan langsung terpin di lokasi kalian saat ini. Dan kalian juga bisa mengedit lokasi yang sudah kalian pin dengan mengarahkan kursor ke arah pin tersebut dan klik 2 kali, maka akan muncul tampilan untuk mengedit nama dari spot itu. Semisal kita beri nama spot Santuy, dan juga kita bisa mengedit dari logo spot tersebut dan geser ke bawah dan pilih logo yang sudah disediakan di aplikasi ini. Nah, misal seperti ini, kita editnya, pilih yang ini, dan kita lihat apakah sudah berubah. Nah, dia sudah berubah seperti ini. Selain itu, kita juga bisa menghapus dari spot yang sudah kita tandai dengan di menu yang sama, klik 2 kali, klik delete, lalu yes, dan spot tersebut sudah dihapus.
Selanjutnya menu di bawah pin, yaitu adalah menu mengubah map. Tapi di sini saya tidak bisa mengubah map karena harus berlangganan premium, tapi biasanya untuk yang baru download dapat free premium dalam 30 hari. Selanjutnya di icon tanda panah ini fungsinya misalkan kita geser-geser map seperti ini dan kita klik, langsung kembali ke titik di mana posisi kita sekarang. Selanjutnya ada menu start di bawah sini. Kita klik untuk memulai tracking atau kemana arah kita saat kita di atas perahu, dan kita bisa stop saat kita berhenti. Dan biasanya di sini ada menu save untuk tracking yang kita lakukan. Mungkin karena kita tidak melakukan perjalanan, jadi tidak ada save untuk tracking ini, dan kita bisa mengecek tracking tersebut di pilihan menu di bawah ini dan kita klik bagian tracking. Oke, kita pilih tracking yang terakhir kita lakukan. Nah, dan ini dia trackingnya, otomatis tercopy ke menu awal. Langsung kita back saja, back menu, exit. Nah, langsung kelihatan tracking terakhir kita yang kita lakukan. Misalnya terakhir kita tracking di daerah Sanur. Dan kita juga bisa langsung menambahkan spot, misalnya kita dapat ikan di daerah sini kira-kira. Kita sama dengan kayak tadi di awal, kita klik 2 kali, kita klik marker, dan kita edit seperti tadi, ubah namanya misalnya kerapu. Oke, tidak bisa karena sudah ada spot kerapu, jadi kita coba dengan kerapu 2. Nah, jadi guys, ya kurang lebih seperti itu. Dan di bagian menu kalian juga bisa mengecek pin atau marker yang sudah kalian tandai tersebut dengan memilih menu marker, lalu cek spot mana yang ingin kalian tuju. Seperti ini, kita geser dan kita pilih. Nah, semisal kita mau pilih spot Ruby 1, dan kita akan ditujukan langsung ke spot tersebut. Klik 2 kali dan klik go to. Nah, kita langsung diarahkan ke spot dari titik lokasi kita saat ini, dan kita diberikan arah dan juga jarak untuk menuju ke spot tersebut. Nah, jadi sekian sedikit penjelasan dari ketiga aplikasi tersebut, di mana aplikasi tersebut lumayan membantu saat saya pergi memancing, dan semoga penjelasan saya tadi dapat bermanfaat bagi kalian yang mau pergi melaut untuk berburu ikan dan berburu tarikan yang mantap. Dan jangan lupa berdoa, karena semua adalah rahasia Tuhan. Jadi jangan putus asa, walaupun kita boncos, kita coba lagi dan coba lagi. Oke, sekian dulu pembahasan dari 3 aplikasi tersebut, di mana aplikasi tersebut emang sangat membantu saya di spot untuk memancing, dari memancing pinggiran sampai mancing ke tengah laut, dan bisa mengetahui pasang surut air, cuaca, dan juga bisa menentukan titik spot yang akan kita tuju. Oke, sekian dan terima kasih telah menyaksikan Sobat Fishing Bali sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan salam dari Sobat Fishing. Mancing terus, gas! Pew!